Saudara, dikisahkan pada suatu hari yang panas, Raja Genghis Khan memimpin sepasukan serdadunya untuk berburu di hutan. Dan pada saat itu, elang peliharaannya yang sudah terlatih dengan sangat baik juga ikut bersama-sama dengan dia. Kemudian setelah berburu hingga tengah hari, Raja Genghis Khan mulai merasa haus, sehingga ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mencari air yang segar. Sambil menunggu mereka datang, sang raja beristirahat di suatu tempat yang teduh. Tiba-tiba, ia mendengar gemericik suara air dekat tempat ia melepas lelah, sehingga ia segera menuju tempat asal suara itu. Oh, ternyata di suatu bukit karang dilihatnya air mengalir dari puncak dan turun ke bawah. Sehingga kemudian ia mengeluarkan sebuah buli-buli kecil untuk menampung air yang jatuh sambil bersandar pada bukit karang itu. Didorong rasa haus yang tak tertahankan, membuatnya tidak lagi sabar untuk menunggu hingga buli-buli tadi menjadi penuh. Akan tetapi saudara, ketika ia hendak bersiap meneguk air dari buli-buli itu, tiba-tiba saja elang kesayangannya menukik dari udara dan menerjang tangan kirinya yang memegang buli-buli tadi hingga airnya tumpah. Sekalipun demikian, hal itu tidak membuat Genghis Khan langsung menjadi gusar atau marah, karena ia berpikir bahwa elang kesayangannya sedang mengajaknya bersenda gurau. Sehingga kemudian dipungutnya lah kembali buli-buli yang jatuh tadi dan mulai mengisikan air ke dalamnya lagi. Akan tetapi, ternyata sekali lagi burung besar itu menerjang dan menumpahkan air dalam buli-buli tadi. Pada waktu itu, Genghis Khan mulai bersungut. Ia berkata, "Betapa kejamnya dirimu. Engkau menggodaku sementara aku ingin sekali minum air ini, karena sangat haus rasanya." Kemudian dengan sigap dicabutnya pedang dan dipegangnya erat-erat. Untuk yang ketiga kalinya, ia mencoba mengambil air. Ia berpikir bahwa kali ini ia akan bisa minum air yang ditadahnya tadi. Tetapi saudara, burung itu kemudian menerjang kembali, mengulang perbuatannya lagi, seolah-olah sang burung elang tidak ingin tuannya minum air tadi. Bersama dengan terjangan burung itu, Raja Genghis Khan mengayunkan pedangnya ke arah elang kesayangannya tadi, dan seketika itu juga burung itu pun menjadi mati. Kemudian dengan cepat dicarinya kembali buli-buli yang terjatuh. Tetapi didapati sang raja bahwa buli-buli itu telah hancur terjatuh. Ia berpikir, lebih baik memanjat ke puncak bukit hingga ia dapat minum sepuas-puasnya di atas sana. Akan tetapi saudaraku, ketika ia sampai di atas bukit itu, ia melihat suatu pemandangan yang membuatnya marah pada dirinya sendiri. Di sana, di puncak bukit batu itu, ia melihat ternyata ada bangkai seekor kalajengking raksasa dalam air. Dan dari bangkai itu keluar bau busuk yang tidak tertahankan. Jelas sekali saudara, air itu telah teracuni bangkai kalajengking raksasa tadi. Segera wajah sang raja berubah menjadi pucat. Ia lupa akan rasa hausnya. Pikirannya meratapi kepada elang kesayangannya yang kini sudah mati. Kini sang raja menjadi sadar bahwa elang itu bukan hendak mengganggunya, tetapi ia telah berusaha menyelamatkan hidupnya. Saudara, dalam kisah Raja Genghis Khan ini, kita dapat melihat bagaimana sudut pandang bisa membuat kita salah dalam memahami realita. Dan dalam cerita tadi, jelas pandangan Khan maupun elang berada dalam sudut pandang yang beda, sehingga Raja Khan tidak dapat melihat apa yang dilihat oleh burung elang kesayangannya. Akan tetapi yang paling disayangkan adalah kenyataan bahwa pengenalan Raja Khan terhadap burung elang kesayangannya. Sebab jika saja Raja Khan cukup punya pengenalan dan rasa percaya pada elang yang telah dilatihnya dengan baik, maka ia seharusnya tidak menjadi marah, tetapi sebaliknya akan menjadi curiga dan mencari tahu maksud dari perilaku burung elang yang tidak biasa tadi. Dan jika itu terjadi, maka sang burung elang kesayangan itu tidak perlu mati di tangan tuan yang hendak diselamatkannya. Saudara,
Hal serupa sebenarnya terjadi juga dalam pengalaman hidup Habakuk dengan Allah. Coba saudara lihat dalam kitab Habakuk, bagaimana dalam kesalahpahaman sang nabi pernah berseru kepada Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Engkau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Engkau tolong." Jelas di sini kita bisa melihat terjadi kesalahpahaman nabi terhadap Tuhannya. Sebab ia menganggap Tuhan mendiamkan kejahatan terjadi tanpa bermaksud atau berminat untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, bicara soal salah paham terhadap Tuhan sebenarnya tidak hanya dialami oleh Nabi Habakuk saja, akan tetapi juga bisa dialami oleh setiap orang, khususnya ketika realita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita bisa menjadi salah paham terhadap Tuhan karena berpikir Tuhan membiarkan kita mengalami sakit penyakit yang bertahun-tahun. Atau juga saudara mungkin bisa terjadi kesalahpahaman kepada Tuhan ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, tetapi semua itu tidak mendatangkan berkat dari Tuhan hingga nampak sia-sia dan tiada berguna. Namun benarkah memang Tuhan seperti itu? Sepertinya tentu tidak. Sebab kalau saudara mengenal Tuhan lebih lanjut, saudara akan tahu siapa Tuhan sebenarnya. Seperti yang dialami oleh Habakuk. Dalam kisah selanjutnya, saudara, kita akan menemukan bagaimana akhirnya Allah menjelaskan maksud dan tujuan atas sikapnya tadi. Di dalam kitab Habakuk pasal 2, Allah menjelaskan bagaimana sudut pandangnya, menolong sang nabi untuk memahami bahwa apa yang berlangsung dalam kehidupan ini sebenarnya melebihi dari apa yang dapat dilihat dan dipahami sebagai manusia. Saudara, pengalaman Nabi Habakuk ini mengajarkan kepada kita untuk sadar bahwa kita tidak dapat melihat seluruh rancangan hidup ini dengan kacamata kita sendiri sebagai manusia. Hanya Tuhanlah sebenarnya yang dapat melihat segala sesuatu dengan utuh. Untuk itu, marilah kita menjalani kehidupan dengan rasa percaya pada kasih Allah dan bukan hanya berpegang pada kemampuan kita berpikir dan menilai kehidupan ini. Sehingga dengan demikian, biarlah kita dapat memiliki iman, sekalipun memandang kenyataan seakan tiada harapan. Karena bukankah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya dan demi kemuliaan namanya? Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita semua. Amin.